Antum tahu, orang-orang di tempat karaoke itu ingin apa? Aduh, untuk menghilangkan kepenatan. Aduh, ini itu. Dia punya ruangan khusus untuk mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya. Nyanyi terus. Dia pikir selesai urusannya. Nggak ada, nggak selesai. Tempat untuk mengungkapkan isi hatimu itu sholat. Sholat. Maka kita perlu mengajarkan hal ini. Cuma orang-orang yang ke karaoke itu nggak datang kajian. Gimana tugas antum sekarang? Bisa antum bikin selebaran kecil lah, yang isinya ayat ini. Duduk di pintu di parkiran karaoke antumnya. Ini dakwah loh jamaah. Ini dakwah. Antum berdiri di situ, setiap orang datang, fadhillah, insyaallah. Mampu nggak antum? Bisa nggak? Mau nggak? Waduh, Ustaz. Antum kasih orang aja. Orang-orang kan ada yang biasa nyebarin apa? Brosur antum kasih full, jangan kasih halus. Antum berdiri di sana, setiap orang masuk tempat karaoke kasih ini. Ya kasih iklan dikit lah, apa? Bawahnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Seperti itu. Semoga ketika dia baca itu nggak jadi masuk ya. Antum ditegur sama satpamnya. Kenapa setiap orang yang masuk sini kok nggak jadi? Dilihat sama satpamnya, Allah Akbar. Iya, mau resign juga kata dia mungkin. Kita ini kadangkala punya potensi berdakwah, tapi kita tidak lakukan itu. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apa nggak bisa antum sampaikan ini? Walaupun antum cari tempat-tempat orang yang punya masalah, antum bawa itu ke pengadilan. Orang yang sedang sidang, ketahanan, orang yang sedang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, antum kasih, fadhal. Fadhal. Jamaah, kita punya waktu yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana antum bisa beramal? Sholat. Nabi kalau punya masalah sholat. Abdullah bin Abbas itu pernah dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah mungkin ya, dalam safar beliau dapat berita kematian saudaranya Qutham kalau nggak salah, atau putrinya disebutkan dalam riwayat itu. Beliau mengungkapkan ucapan kesedihan beliau ya. Beliau ya tentunya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau turun dari kendaraannya, beliau minggir di jalan itu, kemudian beliau sholat Allahu Akbar. Sambil beliau membaca ketika jalan itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya berat menghadapi musibah itu. Iya. Terus gimana Ustaz? Apa yang harus Anda lakukan? Allah udah kasih solusi. Karena orang yang kena musibah itu perlu dia mengungkapkan isi hatinya, perlu. Makanya nangis itu boleh, sedih itu boleh. Dan orang itu ingin melakukan sesuatu. Iya, engkau ingin melakukan sesuatu, ya udah engkau sholat. Tinggalkan orang-orang itu. Sholat Abdullah bin Abbas. Setelah sholat antum akan rasakan, ya Allah jadi lebih tenang. Cuma sholatnya harus khusyuk. Dan biasanya orang kalau kena musibah khusyuk sholatnya. Makanya orang-orang yang di soft pertama itu biasanya banyak masalah ya. Kalau masalahnya sedikit ada di mana? Belakang tuh. Saya sedikit, alhamdulillah kata dia. Yang bersandar itu, ya nggak punya masalah. Nah, cuma masalah di punggung ada. Nah, jemaah, kita minta tolong sama sholat. Perbanyak sholat. Yang punya masalah, anaknya mungkin kurang berbakti, perbanyak sholatnya. Sampai Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati,
aku akan tambah sholatku, kata dia, agar Allah menjagamu untukku, kata dia. Nambah sholat. Jadi apapun masalahnya, ketika antum tahu solusinya itu ada di sabar, antum nahan diri, terus menahan diri, yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti indah gitu. Kemudian antum sholat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu Allah di ayat selanjutnya mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tuh, sebagian sahabat keluarganya meninggal dunia, tewas di medan perang. Jangan kalian berkata orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak. Bal ahya, mereka hidup. Memang jasad mereka mati, tapi mereka hidup di tempat yang lainnya. Walakin la tash'urun, cuma kalian tidak merasakan hal itu.